Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua selalu sehat ya. Nah, di pagi hari ini kita akan belajar mengenai tema 8, tempat tinggalku, subtema 3, bangga terhadap tempat tinggalku, pembelajaran ketiga. Nantinya kita akan belajar mengenai keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian kita akan belajar mengenai tokoh atau sifat yang ada dalam sebuah cerita, dan kita akan mengidentifikasi setiap tokoh, ya sifatnya itu seperti apa. Dan kemudian kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia memiliki banyak karakteristik kebudayaan. Bangsa Indonesia terdiri dari banyak pulau, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki banyak kebudayaan. Entah itu dari tarian adat, bahasa, makanan tradisional, kemudian ada senjata tradisional, dan masih banyak lagi kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Banyaknya kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia menjadikan masyarakat Indonesia dikatakan sebagai masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang majemuk adalah masyarakat yang memiliki keberagaman kebudayaan yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Nah, dari berbagai macamnya kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, hal yang harus kita lakukan adalah kita harus saling toleransi terhadap perbedaan yang dimiliki antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, agar kita dapat memperkuat dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ibu punya cerita mengenai sebuah ikan mas dan seorang nelayan. Pada suatu hari, di sebuah desa tinggallah seorang kakek dan seorang nenek. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang reot. Hidupnya serba kekurangan. Pada suatu hari, kakek hendak meninggalkan nenek untuk mencari ikan di laut. Nenek pun menunggu kakek di rumahnya. Kakek pergi ke laut dengan membawa alat-alat yang diperlukan untuk mencari ikan. Setibanya di laut, kakek mencari ikan. Setelah sekian lama, ternyata ikan yang kakek cari tidak kakek temukan. Kakek terus mencari ikan, hingga akhirnya kakek hampir putus asa. Menjelang sore hari, tiba-tiba jala yang dimiliki oleh kakek terasa berat. Kakek merasakan bahwa jalanya ada ikan. Kemudian kakek mulai mengangkat jalanya, dan ternyata benar. Kakek mendapatkan seekor ikan mas. Kakek hendak mengambil ikan mas dan dijadikan makanan untuk di rumahnya bersama nenek. Namun tiba-tiba ikan mas yang kakek dapatkan berbicara layaknya seorang manusia. "Tolong, lepaskan aku. Aku berjanji akan mengabulkan semua permintaanmu, asalkan kau mau melepaskan aku." Kakek sempat terkejut melihat seekor ikan mas yang dapat berbicara. Namun, karena merasa iba, kakek melepaskan ikan mas tersebut dan tidak membawanya pulang. Walaupun ikan mas sudah memberikan tawaran kepada kakek untuk meminta sesuatu, namun kakek tidak meminta apapun dari ikan mas. Setelah ikan mas dilepaskan oleh kakek ke dasar laut kembali, kakek pulang ke rumahnya dengan tidak membawa apapun. Sementara di rumah, nenek merasa kelaparan dan berharap kakek pulang dengan membawa seekor ikan. Setibanya kakek di rumah, kakek menemui nenek.
dan menceritakan kejadian yang telah dialaminya selama mencari ikan di laut. Kakek menceritakan semuanya. Mendengar hal itu, nenek merasa marah kepada kakek. "Kakek, kenapa kakek tidak meminta sesuatu kepada ikan mas? Kenapa kakek membiarkan ikan mas itu pergi tanpa kakek meminta sesuatu apapun darinya? Sekarang juga kakek kembali pergi ke laut, menemui ikan mas, dan meminta agar rumah kita yang reot penuh dengan lapukan kayu diubah menjadi rumah yang megah." Mendengar hal itu, kakek berpikir dan menuruti permintaan nenek. Kakek pun kembali ke laut untuk menemui ikan mas. Sesampainya di laut, kakek memanggil-manggil ikan mas. "Wahai ikan mas." Tapi ikan mas belum muncul, dan kakek terus memanggilnya hingga ikan mas muncul. "Wahai ikan mas," dan akhirnya ikan mas muncul. "Ada apa kakek tua?" "Wahai ikan mas, seperti janjimu yang telah kamu berikan kepadaku untuk menepati semua apa yang aku inginkan, maka hari ini aku menginginkan agar rumahku yang penuh dengan lapukan kayu yang sudah reot itu diubah menjadi rumah yang megah dan mewah." Dengan hitungan detik, sang ikan mas mampu mengabulkan permintaan dari kakek. Ikan mas pun berkata, "Baiklah, akan aku kabulkan. Sekarang permintaanmu sudah aku kabulkan. Kembalilah ke rumah dan lihatlah apa yang terjadi." Kakek pun pergi ke rumah menemui nenek. Ternyata benar. Nenek berada di rumah yang mewah dan megah, bukan lagi rumah yang reot. Nenek merasa bahagia melihat rumahnya yang menjadi megah dan mewah. Namun, kemegahan dan kemewahan yang dimiliki oleh kakek dan nenek menjadikan kakek dan nenek semakin serakah. Nenek meminta kepada kakek, "Kakek, sekarang rumah kita sudah bagus. Ikan mas itu mengabulkan apa yang kita inginkan. Sekarang pergilah kembali ke laut dan mintalah sejumlah uang dan sejumlah perhiasan untuk nenek." Kakek menuruti apa yang nenek katakan. Kakek pergi kembali ke dasar laut untuk menemui ikan mas. Setibanya di laut, kakek kembali memanggil ikan mas. "Wahai ikan mas, keluarlah. Aku ingin meminta sesuatu kepadamu." Ikan mas pun keluar. "Apa yang kamu inginkan lagi, kakek tua?" "Aku menginginkan sejumlah uang dan sejumlah perhiasan untuk istriku." Ikan mas pun mengabulkan apa yang kakek inginkan. "Baiklah, aku akan menuruti semua perkataanmu dan keinginanmu." Ikan mas pun memberikan sejumlah uang dan sejumlah perhiasan kepada kakek. Kakek merasa senang melihat sejumlah perhiasan dan sejumlah uang. Akhirnya, kakek mengambilnya dan membawa pulangnya ke rumah, sementara ikan mas kembali ke dasar laut. Setibanya di rumah, kakek menyerahkan uang dan perhiasannya kepada nenek. Nenek merasa senang karena memiliki harta yang berlimpah, rumah yang megah. Namun, apa yang dimiliki oleh kakek dan nenek menjadikan kakek dan nenek semakin serakah. Nenek berkata kepada kakek, "Kakek, ayo kita kembali ke laut. Aku ingin meminta sesuatu kepada ikan mas tersebut." Akhirnya, kakek dan nenek pergi ke laut menemui ikan mas. Kakek memanggil ikan mas, "Wahai ikan mas, keluarlah. Aku ingin meminta sesuatu kepadamu." Ikan mas pun keluar. "Wahai kakek, apalagi yang kau inginkan?" Kemudian nenek berkata, "Aku menginginkan menjadi permaisuri ikan mas di dasar laut, dan kamu menjadi pelayanku."
Kemudian ikan mas pun tidak menjawab sepatah kata pun kepada ucapan nenek. Ikan mas tiba-tiba meninggalkan nenek dan kakek. Karena keinginannya tidak terpenuhi, akhirnya kakek dan nenek kembali ke rumah. Setibanya di rumah, ternyata kakek dan nenek terkejut karena rumah yang dimilikinya kembali menjadi rumah yang reot dengan kayu yang lapuk. Nenek merasa sedih, kakek pun merasa sedih. Harta yang dimilikinya pun kembali hilang. Ternyata ikan mas sudah mengambil semuanya, sudah mengambil apa yang telah diberikannya selama ini. Nah, dari pembelajaran cerita tadi, kita belajar bahwa kita tidak boleh hidup serakah. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Nah, kira-kira apa sih watak yang dimiliki oleh seorang kakek, nenek, dan seekor ikan mas? Sebelum kita mengetahui watak dari tokoh-tokoh dari cerita seorang nelayan dan seekor ikan mas, kita harus cari tahu terlebih dahulu apa itu watak. Watak adalah sifat yang dimiliki oleh seorang tokoh dalam sebuah cerita. Sehingga sifat atau watak dari kakek dan nenek adalah seseorang yang serakah. Sementara sifat atau watak dari seekor ikan mas adalah penolong dan menepati janjinya. Dari pembelajaran tadi, kakek adalah seorang nelayan. Nelayan menghasilkan suatu barang, yaitu berupa ikan. Nah, sehingga pekerjaan seorang nelayan adalah menghasilkan barang. Jadi, pekerjaan dibagi menjadi dua, yaitu ada pekerjaan yang menghasilkan jasa dan ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ada guru, dokter, perawat, kemudian TNI, polisi, PLN, pemadam kebakaran, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sementara pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang dapat menghasilkan sebuah barang, seperti petani, peternak, pedagang, pengrajin, pembuat makanan, dan masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang dapat menghasilkan barang. Contohnya dari petani, kita dapat melihat petani melalui hasil kerjanya dapat menghasilkan makanan seperti padi. Kemudian dari pekebun, kita dapat melihat pekebun menghasilkan makanan yang dapat kita konsumsi seperti teh. Teh yang biasa kita konsumsi ketika dingin dah. Kemudian dari peternak, kita juga dapat melihat bahwa peternak dapat menghasilkan telur dari hewan ternaknya, kemudian daging dari hewan ternaknya, dan susu dari hewan ternaknya yang sudah diolah. Pekerjaan seseorang itu berbeda-beda. Nah, apa sih yang harus kita lakukan dari keberagaman perbedaan pekerjaan? Tentunya kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati, dan kita harus saling membantu setiap pekerjaan yang orang lain miliki. Misalnya, ada seorang pekerja yang pekerjaannya menyapu jalanan. Nah, tugas kita dapat meringankan pekerjaan seseorang penyapu jalan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dari tidak membuang sampah sembarangan, kita dapat membantu pekerjaan seseorang. Nah, kita kan sudah belajar banyak tentang hari ini. Untuk kedepannya, nanti belajarnya tetap di rumah. Nah, untuk belajar di rumah, coba sekarang kalian tulis di bukunya. Untuk pertama, tuliskan 4 manfaat
keberagaman karakteristik individu. Nah, yang kedua, kalian tulis tokoh-tokoh apa saja dan wataknya seperti apa yang ada dalam cerita nelayan dan seekor ikan mas yang tadi telah Ibu ceritakan. Yang ketiga, tuliskan 5 pekerjaan yang menghasilkan barang dan 5 pekerjaan yang menghasilkan jasa. Itu untuk berlatih kalian di rumah ya. Nah, untuk materi yang akan datang, jangan lupa kalian harus belajar. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Nah, karena tadi kita sudah belajar banyak pada hari ini, maka Ibu rasa Ibu cukupkan ya pembelajaran hari ini. Nanti kita dapat belajar di lain hari kemudian. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Nah, Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.